Selamat pagi, siang, atau malam, teman-teman semua. Video ini disusun dalam rangka memenuhi tugas 2 mata kuliah Cyber Security Management di Universitas Siber Asia, kelas MJ817 dengan dosen pengajar Bapak Catur Nugroho, Skom Mkom. Kami dari kelompok 8 terdiri dari Avinda Deviani, Dwi Sandi Yuda, Herliana Vivi Anastasia Putri Lumban Raja, Muhammad Akbar Maulana, Muhammad Dari Arkan, Revasya Ajeng Pramesti, Renaldi Rizky Ramadhani, Shaila Elviana, Sonia Wahyu Furkondari, dan saya sendiri, Vincentia Vanessa Augustin, akan membahas chapter 8 dari buku This Machine Kills Secrets oleh Andy Greenberg, Conclusion, The Machine. Sebelum masuk ke dalam pembahasan chapter 8, Conclusion the Machine, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai buku ini. This Machine Kills Secrets, How WikiLeakers, Cypherpunks, and Hacktivists Aim to Free the World's Information adalah buku non-fiksi yang ditulis oleh Andy Greenberg. Buku ini menceritakan perjalanan dan bagaimana orang-orang menggunakan teknologi dan kriptografi untuk menyebarluaskan berbagai data dan informasi kepada publik dengan tujuan untuk membongkar rahasia, baik itu lembaga, bank, pemerintah, atau pihak-pihak lainnya. Dikutip dari bagian prolog, buku ini menceritakan a revolutionary protest movement bent not on stealing information, but on building a tool that inexorably coaxes it out, a technology that slips inside of institutions and levels their defenses against the free flow of data like a Trojan horse of cryptographic software and silicon. Tokoh-tokoh seperti Julian Assange, Daniel Ellsberg, dan Bradley Manning membentuk suatu wadah digital atau memanfaatkan suatu wadah digital untuk mengekspos rahasia-rahasia institusi dan lembaga. Informasi rahasia yang seharusnya tidak diketahui oleh publik menjadi informasi yang dapat dikonsumsi oleh publik. Hal tersebut mempengaruhi berbagai aspek dan bidang seperti politik, ekonomi, dan lain-lain. Wadah-wadah digital tersebut memanfaatkan kriptografi yang kuat sehingga sumber dari informasi yang disebarkan tidak diketahui dan tetap anonim. Dengan kata lain, wadah-wadah digital tersebut adalah media whistleblower, mesin yang membongkar rahasia dengan merahasiakan sumber informasinya. Buku ini menceritakan bagaimana celah dalam cyber security memberikan dampak yang sangat besar bagi banyak orang. Baik, melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Rich Jones dan reverse surveillance, yaitu konsep dari megaleaks ke transparansi berbasis smartphone. Gerakan Occupy Wall Street ini menjadikan publik tidak hanya menjadi objek pengawasan, tetapi juga mampu untuk menjadi pengawas bagi otoritas. Transparansi digital tidak lagi bergantung kepada satu organisasi, namun ia bergerak kepada tangan masyarakat melalui perangkat yang sudah dimiliki, seperti kamera, mikrofon, dan akses internet. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu melalui perekaman, audio atau konten visual dari ponsel, kemudian diunggah ke server dan diredaksi, yaitu metadata dan identitasnya dihapus, publikasi, file atau transkripnya dipublikasikan. Menurut Greenberg, OpenWatch dan Cop Recorder yang berjalan di smartphone kita itu memungkinkan pengguna merekam audio atau video secara diam-diam dengan satu tombol. Makna bagi cyber security management itu ponsel saat ini adalah sebagai alat bukti, alat kontrol sosial, dan sumber resiko. Namun perlu dipahami bahwa transparency by design ini harus dibarengi dengan privasi by design. Jadi dalam hal ini ada peran pemerintah juga yang harus menerbitkan kebijakan penggunaan verifikasi bukti dan retensi data. Kemudian juga harus memperhatikan asas privasi and anonymity, yaitu metadata harus dibersihkan agar pelapor tetap terlindungi.
Kemudian ada juga asas trust and abuse control, yaitu kita harus mencegah manipulasi, doxing, fitnah, dan data sensitif. Dalam kacamata cyber security management, ini adalah perubahan perimeter, yaitu bukti metadata, privasi, dan kepercayaan publik menjadi bagian dari tata kelola keamanan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, perkenalkan saya Avinda Deviani. Di sini saya akan menjelaskan tentang Soundfunding dan Napster, inovasi yang mengubah industri musik. Kisah ini dimulai pada tahun 1999. Soundfunding, seorang pemuda berusia 19 tahun, meluncurkan teknologi peer-to-peer pertama yang mengubah cara dunia membagikan musik secara permanen. Kehadirannya memicu adopsi massal. Lebih dari 26 juta pengguna aktif bergabung dalam waktu singkat, sebuah pertumbuhan viral yang sangat fantastis di era sebelum adanya media sosial. Namun, dampaknya terhadap industri musik sangat dahsyat. Pendapatan musik global anjlok hingga 50%, turun dari 14,6 miliar dolar menjadi 7,6 miliar dolar. Ini menjadi guncangan terbesar sepanjang sejarah industri rekaman. Akhir dari Napster pun tragis. Pada tahun 2002, Napster ditutup paksa akibat gugatan hukum senilai 20 miliar dolar dari RIAA. Kemudian analisis keamanan, kerentanan Napster. Jika kita bedah dari kacamata teknis dan keamanan cyber, Napster memiliki beberapa kerentanan utama. Yang pertama, pelanggaran confidentiality. Terjadi eksfiltrasi data skala global tanpa kontrol akses, di mana jutaan file MP3 berpindah tangan tanpa otorisasi. Yang kedua, cacat arsitektur. Napster mengandalkan server indeks terpusat. Ini menciptakan single point of failure, yang membuatnya sangat mudah ditargetkan, baik secara teknis maupun hukum. Yang ketiga, risiko shadow IT. Penggunaan aplikasi ini memicu ancaman malware, saturasi bandwidth pada jaringan internal, dan ketidakpatuhan terhadap hukum DMCA. Meskipun demikian, ada dampak positif yang dihasilkan. Krisis Napster juga mendorong industri keamanan cyber untuk melahirkan inovasi baru, seperti Next Generation Firewall atau NGFW, Deep Packet Inspection DPI, dan teknologi Digital Rights Management DRM modern. Pelajaran untuk inovator modern. Dari perjalanan Napster ada 3 pelajaran penting bagi kita sebagai inovator modern. Yang pertama, terdesentralisasi. BitTorrent membuktikan bahwa arsitektur tanpa server pusat jauh lebih tangguh dan sulit dijatuhkan secara hukum maupun teknis. Yang kedua, ada compliance adalah fondasi. Sebagus apapun inovasi yang diciptakan, ia akan gagal jika tidak dibarengi dengan kepatuhan hukum dan manajemen risiko yang matang sejak awal. Yang ketiga, adaptasi mengalahkan perlawanan. Platform modern seperti iTunes dan Spotify akhirnya sukses besar karena industri memilih untuk beradaptasi dengan perubahan, bukan sekedar melawannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk presentasi dilanjutkan oleh saya, Revasya Ajeng Pramesti, terkait Bram Cohen dan BitTorrent. Untuk Bram Cohen sendiri, itu beliau menciptakan BitTorrent, yaitu sebuah protokol berbagi file peer-to-peer yang dikembangkan sebagai solusi dari kelemahan Napster, yang tujuannya adalah membuat sistem yang lebih cepat, efisien, dan sulit dihentikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BitTorrent bukan sekedar aplikasi berbagi file, tetapi merupakan suatu contoh sistem yang dibangun secara terdesentralisasi. Kemudian, mengapa BitTorrent lebih sulit dihentikan ketimbang Napster? Berikut terdapat beberapa alasannya, yaitu yang pertama, untuk Napster sendiri itu tersentralisasi, dia bergantung pada satu server, mudah ditutup melalui gugatan hukum, dan berbentuk perusahaan. Sedangkan untuk BitTorrent sendiri, itu dia terdesentralisasi, tidak bergantung pada satu server, sulit dihentikan karena jaringan tersebar, dan berupa protokol peer-to-peer. Dalam hal ini, Greenberg menggunakan evolusi Napster ke BitTorrent sebagai analogi evolusi Wikileaks, yang membuat sistem
whistleblowing yang lebih terdesentralisasi atau global leaks. Kemudian Greenberg membandingkan BitTorrent dengan WikiLeaks. Kenapa? Karena pada WikiLeaks memiliki beberapa tekanan yang dihadapi, yaitu yang pertama itu terkait legal attack, yaitu digugat dan diancam melalui jalur hukum. Kemudian yang kedua financial blockade, yaitu dari Visa, Mastercard, dan PayPal itu memblokir donasi yang ke WikiLeaks. Kemudian government pressure, yaitu tekanan diplomatik dan permintaan penutupan situs dari pemerintah. Kemudian prosekutor, yaitu Julian Assange itu diproses hukum dan terancam diekstradisi. Sehingga hal ini menunjukkan single point of failure, yaitu semua aktivitas WikiLeaks itu bergantung pada satu organisasi, sehingga jika organisasi tersebut diserang maka seluruh sistem ikut melemah. Kemudian untuk menjadikan dari BitTorrent ke Global Leaks, yaitu berupa masa depan whistleblowing adalah jaringan yang terdistribusi yang bukan hanya satu organisasi besar. Hal ini kita lihat dari BitTorrent sendiri, yaitu protokolnya terdesentralisasi yang membagikan file melalui jaringan banyak pengguna. Kemudian menuju Global Leaks, yaitu platform whistleblowing yang terdesentralisasi yang siapapun dapat membuat letak node dan berbagi informasi secara aman. Hal ini memiliki beberapa manfaat, yaitu tidak adanya server pusat, sehingga tidak ada satu titik yang bisa diserang untuk melumpuhkan semua sistemnya. Kemudian, siapapun dapat membuat leak node, yaitu jaringan dapat tumbuh secara organik dan inklusif. Dan untuk risiko tersebarnya itu di banyak node sehingga lebih aman. Kemudian yang terakhir yaitu sulit dihentikan karena selama node-nya aktif, maka jaringannya akan terus hidup. Demikian dari saya, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ini melanjutkan bahasan terkait Global Leaks, yaitu revolusi pembocoran informasi terdesentralisasi. GlobalX adalah platform open source yang mengubah cara dunia berbagi kebenaran secara aman, terdesentralisasi, dan tanpa batas. Tokohnya ada dua, yaitu asal Italia, Fabio Pietrosanti, dan juga Arturo Velasco. Fabio Pietrosanti adalah insinyur keamanan berusia 30 tahun dan pendiri GlobalX, visionaris di balik arsitektur jaringan terdistribusi untuk pembocoran informasi global. Sedangkan Arturo Velasco berusia 21 tahun, mantan aktor Italia yang beralih menjadi pengembang inti proyektor atau The Onion Router, membuktikan bahwa latar belakang tak menentukan dampak. Visi bersamanya adalah menciptakan BitTorrent untuk WikiLeaks, yaitu jaringan global terdistribusi yang memperkuat kebocoran informasi tanpa titik kegagalan tunggal. Bagaimana GlobalX bekerja? Bekerja secara open source, yaitu siapa saja dapat membangun saluran pembocoran informasi sendiri hanya dalam hitungan menit menggunakan perangkat lunak yang sepenuhnya terbuka. Yang kedua adalah the Onion Router atau Tor Hidden Services, yang artinya pengiriman dokumen dilindungi oleh Tor, yaitu aman, terenkripsi, dan tidak dapat dilacak oleh pihak manapun. Berbeda dari OpenLeaks, GlobalX tidak membatasi pengguna dan kode sumber dipublikasikan secara terbuka, transparansi penuh sebagai fondasi kepercayaan. Dan GlobalX sebagai penyedia perangkat lunak fokus pada tools bukan operasi layanan langsung, berbeda dari WikiLeaks yang mengelola kebocoran secara terpusat. Visi masa depannya adalah dari puluhan menjadi ribuan. GlobalX bertujuan untuk memperluas ekosistem dari sekitar 50 situs WikiLeaks Tier 1 menjadi ratusan hingga ribuan simpul kebocoran atau leak nodes yang tersebar di seluruh dunia. Resiko didistribusikan kepada banyak individu, bukan satu kelompok terpusat. Perusahaan, aktivis, dan organisasi media bebas menjalankan node mereka sendiri dan ketahanan sistem meningkat seiring bertambahnya partisipan. Ada satu quotes dari Arturo Velasco, yaitu GlobalX adalah langkah logis berikutnya setelah WikiLeaks mengajarkan dunia tentang pentingnya whistleblower. Halo semuanya, saya Sonia. Tadi kita sudah mendengar bagaimana WikiLeaks berada di puncak kejayaannya.
Tapi sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk melihat fase kritis dari sejarah ini, yakni The Downfall of Assange atau titik runtuhnya Wikileaks. Setelah merilis data-data raksasa seperti Collateral Murder dan Cablecade, Wikileaks benar-benar menjadi ancaman nomor satu bagi banyak negara dan korporasi global. Tapi, kalau kita analisis dari kacamata cyber security, musuh-musuh Wikileaks ini sadar kalau mereka sama sekali nggak bisa menembus enkripsi Tor yang dipakai oleh Assange, karena kriptografinya terlalu kuat. Lalu, apa yang mereka lakukan? Mereka mengubah taktik. Mereka sadar nggak perlu menyerang baris kodenya. Sebagai gantinya, mereka langsung menyerang ekosistem dan juga sang pendiri. Nah, bagaimana cara mereka menyerang? Serangannya sangat sistematis. Yang pertama, terjadi blokade finansial secara masif. Raksasa-raksasa keuangan seperti Visa, Mastercard, PayPal, sampai Bank of America, semuanya kompak memutus akses donasi ke Wikileaks. Otomatis, urat nadi pendanaan mereka juga terpotong. Kedua, infrastruktur digital mereka diserang. Wikileaks ditendang dari server raksasa seperti Amazon Web Services. Dan yang ketiga, tekanan hukum dan politik difokuskan langsung kepada Julian Assange. Dia diburu dan diancam ekstradisi. Ibaratnya, ini adalah serangan denial of service atau DOS. Tapi terjadi di dunia nyata. Mereka memotong uangnya, memutus servernya, dan mengurung pendirinya. Nah, pertanyaannya, kenapa serangan non-teknis ini bisa membuat Wikileaks hancur dari dalam? Jawabannya ada pada kesalahan arsitektur organisasi mereka sendiri. Julian Assange secara tidak sadar telah menempatkan dirinya sebagai single point of failure atau titik kegagalan tunggal. Wikileaks sangat bergantung pada karisma dan keputusan satu orang. Jadi, ketika Assange diserang, diisolasi, dan reputasinya dirusak, seluruh sistem Wikileaks ikut lumpuh. Kepercayaan internal hancur, relawan banyak yang mundur, dan organisasi kehilangan energinya. Dari sini, kita sebagai mahasiswa cyber security bisa belajar satu hal yang krusial, yakni sistem enkripsi atau firewall sehebat apapun akan tetap runtuh jika tata kelola organisasinya tersentralisasi atau bergantung pada satu manusia yang rentan. Lalu, bagaimana kelanjutan nasib gerakan transparansi ini setelah Assange jatuh? Pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yakni Vivi, dipersilahkan. Baiklah Bapak, terima kasih. Saya Lena Vivi Anastasia Putri Lumban Raja. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan kelompok kami. Pada bagian saya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan seorang yang engineer anonim, yaitu sukarelawan teknis muda yang pernah bekerja untuk Wikileaks. Tokoh ini bukan figur publik, bahkan penulis tidak memperbolehkan menyebut nama asli maupun nama samarannya. Cerita ini sebenarnya sangat menarik karena tidak hanya menunjukkan kemunduran dari Wikileaks, tapi juga menggambarkan perpindahan gagasan dari Julian Assange kepada generasi baru. Jadi fokus pembahasannya ini bukan sekedar tentang jatuhnya sebuah organisasi, melainkan tentang bagaimana sebuah ide dapat tetap hidup melalui penerus-penerus anonim. Untuk memahami kekecewaan yang engineer, kita perlu melihat kondisi Wikileaks setelah masa puncaknya. Wikileaks sebelumnya memperoleh pengaruh besar melalui publikasi seperti Collateral Murder dan Cablecade. Namun, perusahaan pembayaran seperti Visa, Mastercard, PayPal, dan Bank of America kemudian menghentikan aliran donasinya. Pendanaan dari Wikileaks yang sebelumnya dapat mencapai lebih dari $300.000 dalam satu hari turun menjadi kurang dari $10.000 per bulan. Selain masalah keuangan, Assange juga menghadapi proses hukum dan tahanan rumah. Sejumlah pendukung meninggalkan Wikileaks setelah penerbitan dokumen diplomatik tanpa penyuntingan, sementara konflik dengan kelompok OpenLeaks turut merusak reputasi gerakan tersebut. Karena itu, Wikileaks digambarkan seperti sistem yang dahulunya sangat hidup, tetapi kemudian menjadi sepi, rusak, bahkan kehilangan arah atau energinya.
Sehingga dalam kondisi tersebut, penulis ini menghubungi salah satu sukarelawan teknik WikiLeaks melalui pesan instan yang terenkripsi. Ia diperkirakan merupakan salah satu orang termuda yang pernah bekerja untuk WikiLeaks pada saat itu. Perlu diperjelas bahwa tokoh ini tidak secara otomatis sama dengan The Architect. Dalam teks penulis juga menceritakan bahwa seperti The Architect, ia juga merahasiakan identitas dari yang engineer ini. Artinya keduanya mungkin memang dibahas sebagai tokoh yang berbeda. Yang engineer ini merasa sangat kecewa. Ia menyebut WikiLeaks sedang berada pada titik terendah, mandek, dan bangkrut. Bahkan ia membandingkannya dengan stasiun kereta bawah tanah New York yang sedang membusuk. Jadi dalam buku itu dijelaskan bahwa yang engineer ini menyamakan kondisi WikiLeaks saat itu sama dengan sebuah stasiun bawah tanah stasiun kereta bawah tanah di New York yang sudah sangat busuk saat itu. Perumpamaan tersebut itu menunjukkan bahwa yang rusak bukan hanya sebuah teknologi, tetapi juga semangat, kepercayaan, dan kemampuan organisasi untuk bergerak. Jadi, meskipun kecewa, yang engineer ini tidak sepenuhnya membenci Assange. Ia mengatakan bahwa ia menyayangi dan mengagumi Assange, tetapi menyesalkan keputusan-keputusannya yang dianggap telah menyia-nyiakan dukungan publik saat itu, serta merusak reputasi dan donasi yang sangat besar. Dari sini terlihat salah satu kelemahan dari WikiLeaks, yaitu ketergantungan yang terlalu besar pada salah satu figurnya. Sehingga ketika Assange menghadapi masalah hukum dan kepemimpinan, seluruh organisasi menjadi ikut melemah. Namun bagian terpenting dari cerita ini muncul ketika nada dari yang engineer itu berubah. Kekecewaannya tidak berakhir menjadi sikap menyerah, namun ia justru mulai membayangkan bahwa suatu hari ia dapat membangun sistemnya sendiri dan mungkin tidak akan mengulangi kegagalan yang sama. Jadi, yang engineer anonim ini melihat kondisi dari WikiLeaks itu menarik ke dirinya. Jadi, apabila suatu saat dia membuat suatu organisasi atau membangun sistemnya sendiri, ia tidak ingin mengulangi kegagalan yang sama. Ini menunjukkan bahwa artinya organisasi itu dapat gagal, tetapi ide yang dibawanya atau ide-ide dari penerus-penerusnya itu sebenarnya masih bisa dibawakan dan dapat diteruskan. Sehingga pesan utama dari bagian yang saya ambil ini itu adalah bahwa yang engineer menjadi simbol regenerasi gerakan kebocoran digital. Ia menyaksikan langsung bagaimana WikiLeaks berkembang menjadi gerakan yang sangat berpengaruh, tetapi juga melihat bagaimana organisasi tersebut melemah akibat blokade keuangan, tekanan hukum, konflik internal, dan ketergantungan pada pemimpin. Dari pengalaman itu muncul pelajaran dari bagian ini bahwa membangun sistem baru yang lebih matang, lebih tahan terhadap tekanan, lebih tersebar, dan tidak bergantung pada satu tokoh. Semangat yang sama juga terlihat dalam kemunculan berbagai proyek seperti OpenLeaks, BalkanLeaks, GlobalLeaks, OpenWatch, dan IMI. Jadi sebenarnya kisah ini bukan hanya tentang berakhirnya masa kejayaan WikiLeaks, tetapi menunjukkan bahwa gagasan dapat hidup lebih lama dari organisasi maupun pemimpinnya. Ketika satu sistem melemah, generasi berikutnya dapat belajar, memperbaiki kekurangan, dan mencoba kembali. Mungkin demikian terkait bagian dari saya yang menjelaskan terkait dengan yang engineer ini yang tidak diketahui namanya atau disebut anonim saja. Tapi ada kutipan yang menarik dari kalimat yang engineer ini, yaitu mungkin suatu hari saya akan mencoba sendiri dan mungkin saya tidak akan gagal. Ini tuh menjadi simbol bahwa ada harapan bahwa perjuangan terhadap keterbukaan informasi juga akan terus berlanjut. Mungkin sekian bagian dari saya, nanti akan cerita selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, saya Muhammad Rekan akan menjelaskan tentang evolusi cypherpunk dan transparansi. Dari kegagalan awal hingga berdirinya 1000 gerakan pembocor rahasia. Narasi ini bercerita tentang transparansi, tentang kegagalan demi kegagalan di masa awal, sehingga akhirnya melahirkan ribuan gerakan pembocor rahasia di seluruh dunia.
Dorongan untuk transparansi ini tidak pernah benar-benar mati. Bahkan ketika sejarah mencatat berbagai represi yang luar biasa keras, gerakan ini tidak berakhir saat tim May terpaksa menghentikan eksperimen BlackNet-nya yang visioner. Ia tidak mati ketika Juve Helsingius akhirnya menyerah pada tekanan dan mematikan server anonim Penet. Pikiran tentang momen-momen kelam ketika pihak berwenang mencoba memenggal kepala gerakan ini, yaitu penangkapan tokoh-tokoh kunci seperti Mendax oleh Kepolisian Federal Australia, pemenjaraan Bradley Manning ke dalam penjara militer, atau penangkapan massal para peretas anonimus terkait kasus H.B. Gary. Jika otoritas dan institusi berpikir bahwa rentetan penindasan ini akan mematikan semangat transparansi, mereka salah besar. Tekanan dan represi itu justru menjadi pupuk bagi sesuatu yang jauh lebih masif dan tak terhentikan. Lahirnya 1000 Wikileaks. Dan disinilah kita berada hari ini, gerakan pembocoran informasi telah bermutasi. Hari ini gerakan tersebut tidak lagi hanya menjadi monopoli Wikileaks. Seperti yang pernah diprediksi, Wikileaks telah terpecah dan berubah bentuk menjadi 2 hal atau 10, dan kini benar-benar menjelma menjadi 1000 Wikileaks. Sekarang melihat lahirnya sebuah ekosistem global yang baru, ada OpenLeaks, IMMI, Balkan Leaks, Global Leaks, hingga inisiatif di genggaman tangan seperti aplikasi ponsel pintar OpenWatch. Semuanya terlepas dari perbedaan tujuan dan cara operasi mereka. Adalah anak tiri dari gerakan panjang ini. Sebuah warisan yang akarnya membentang ke belakang, 2 dekade ke era awal cyberpunk, dan 2 dekade sebelumnya lagi ke era terkuaknya Pentagon Papers. Kita sedang menyaksikan sejarah yang terpanjang, namun percayalah, dengan pencapaian terbesar yang baru diraih belakangan ini, pekerjaan mereka baru saja dimulai. Ketangguhan dalam krisis. Untuk benar-benar memahami jiwa dari gerakan ini, kita bisa melihat momen krisis ketika Wikileaks sempat kehilangan kendali atas data rahasia Departemen Luar Negeri. Di saat yang terlihat seperti sebuah kehancuran itu, John Young, seorang veteran cyberpunk, memberikan sebuah pernyataan yang sangat menggugah. Ia mengatakan bahwa Wikileaks memang telah melewati banyak transformasi yang menyiksa dan nyaris fatal. Namun apa yang paling mengagumkan adalah bagaimana gerakan ini menjadi lebih tangguh dan lebih kreatif justru ketika tekanannya berada di titik tertinggi. Ujian dan krisis bukanlah akhir, melainkan sebuah kebutuhan mutlak, karena tanpa tekanan yang memaksa kita untuk tumbuh lebih kuat, sebuah gerakan dan bahkan kita sendiri hanya akan berujung pada kemalasan, berpuas diri, dan sekedar bernostalgia tentang kejayaan masa lalu. Demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman dalam kelompok saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Rizky Ramadhani, nomor induk mahasiswa 250201211301, akan melanjutkan presentasi terkait buku dari Andy Greenberg yang berjudul This Machine Kills Secret. Yang mana pada topik kali ini saya akan membahas tentang topik The Architect. Lanjut di slide kedua. Dalam buku ini, Andy Greenberg menceritakan pengalamannya bertemu dengan sang arsitek di ajang Chaos Communication Camp. Menariknya, arsitek ini sama sekali tidak memberikan informasi kontak pribadi. Ia hanya melemparkan lelucon khas kaum cyberpunk yang mengatakan, Daniel adalah proksi saya, merujuk pada kawan Jermannya, Daniel Domscheit-Berg. Hal ini menunjukkan pure pseudonymity-nya atau anonimitas murni. Di suatu tempat di luar sana, ia terus mengembangkan dan menguji versi baru dari mesin pembunuh rahasia. Poin pentingnya di sini adalah gerakan anti kerahasiaan yang tidak bergantung pada satu individu saja. Bahkan jika figur besar seperti Julian Assange terjerat hukum, atau platform seperti Balkan Leaks dan Global Leaks mengalami kegagalan, sang arsitek atau arsitek
lainnya akan terus melangkah maju dengan strategi baru. Lanjut. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana gerakan ini terus hidup melalui regenerasi. Greenberg menekankan bahwa sekalipun arsitek yang satu ini memutuskan untuk pensiun, akan selalu ada arsitek anonim baru di belahan dunia lain yang sedang mengoding senjata anti kerahasiaan baru. Para penerus ini belajar secara mandiri. Mereka membaca arsip dari cypherpunk mailing list, mempelajari kode sumber GlobalX, dan mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang dari para aktivis terdahulunya. Ini adalah gerakan tanpa wajah yang didorong oleh ideologi transparansi dan kriptografi. Selanjutnya untuk slide terakhir dari saya, sebagai penutup, kutipan dari Andy Greenberg merangkum inti dari bab ini. Kita belum mengetahui nama para arsitek yang akan membangun pembaruan berikutnya dari mesin pembunuh rahasia. Namun, kita akan mengenali mereka melalui hasil karya mereka. Artinya, dalam dunia cyberpunk dan ideologi sumber terbuka, identitas diri tidak penting. Yang berbicara dan mengubah dunia adalah karya serta sistem kode yang mereka buat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Renaldi. Halo semuanya, nama saya Akbar. Jadi kita tadi sudah mendengar perjalanan yang sangat panjang, mulai dari inovasi teknologi, lahirnya whistleblower, sampai jatuhnya sang tokoh utama, Julian Assange. Sekarang, mari kita tarik mundur sedikit dan melihat the bigger picture. Apa sih sebenarnya benang merah dari semua kejadian di chapter 8 ini? Mengingat kembali apa yang sudah dijelaskan sama Sonia tadi, mari kita bedah kejatuhan WikiLeaks dari kacamata cyber security management. Faktanya, secara teknis, WikiLeaks itu tidak pernah berhasil diretas. Kriptografinya solid. Tapi kenapa mereka bisa hancur? Ya karena mereka itu mengalami kegagalan tata kelola atau governance. Assange itu membangun sistem di mana dirinya menjadi single point of failure. Ketika dia diserang secara hukum dan diblokir secara finansial, organisasinya lumpuh karena tidak ada business continuity plan yang matang. Sehebat apapun enkripsi sebuah sistem, kalau arsitektur organisasinya cuma bertumbuh pada satu orang, sistem itu pasti akan tumbang saat berhadapan dengan kekuatan sebuah negara. Tapi ada satu plot twist yang menarik di sini. Hancurnya sebuah organisasi tidak berarti matinya sebuah ide. Tadi Avinda dan Revasia sudah membahas tentang Napster dan BitTorrent. Jatuhnya, WikiLeaks ini persis seperti jatuhnya Napster. Ketika server terpusat dimatikan, para cypherpunk dan arsitek anonim sadar bahwa mereka tidak boleh lagi membuat target raksasa. Mereka harus berevolusi menjadi seperti BitTorrent yang terdesentralisasi. Nah, kekecewaan terhadap Assange justru melahirkan ribuan leak notes baru seperti GlobalX dan OpenWatch. Mereka mendistribusikan resiko ke banyak titik yang menjadi cara pertahanan yang paling absolut. Jadi, sebagai kesimpulan dari buku ini, apa sebenarnya The Machine Kill Secrets itu? Mesin pembunuh rahasia itu bukanlah Julian Assange, bukan juga WikiLeaks. Mesin itu adalah algoritma, kriptografi, dan kesadaran kolektif yang sekarang sudah menyebar di tangan ribuan arsitek anonim. Dari sisi manajemen keamanan siber, ancaman terbesar saat ini bukan lagi sekedar hacker dari luar, tapi insider threat, atau dalam kata lain, orang dalam yang dipersenjatai dengan teknologi anonimitas tingkat tinggi. Membangun tembok kerahasiaan yang tinggi sudah tidak lagi cukup. Institusi modern justru harus mulai mengelola transparansi mereka. Sebagai penutup dari presentasi kelompok 8, sejarah sudah mencatat bahwa mesin ini akan terus beregenerasi. Setiap kali sebuah otoritas mencoba menutup satu celah, para peretas anonim sedang menulis baris kode baru di tempat lain. Keamanan informasi kini bukan lagi cuma perang teknologi, tapi perang antar kerahasiaan dan transparansi. Oleh karena itu, sekian presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga Bapak Catur Nugroho. Sampai jumpa di pembahasan materi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.